Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkurnain, NIM D1A020350, kelas Hukum Acara MK B2. Kali ini, saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum acara MK. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dari sumber-sumber hukum acara MK. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan MK atau Mahkamah Konstitusi? Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan hukum acara MK? Dan yang terakhir, poinnya adalah tentang sumber hukum acara MK. Yang pertama, apa sih itu Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat 1, yaitu kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi, hukum acara MK yaitu hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, merupakan bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan hukum material, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan, dan hak-hak konstitusional warga negara. Sumber-sumber hukum acara MK dalam mewujudkan fungsinya, yaitu pada dasarnya terimplementasi dalam proses peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam suatu undang-undang atau hukum acara, dan yang menjadi sumber hukum dari hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Yang ketiga, PMK dan PMK. Yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, Konvensi Perjanjian Internasional PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Yang keenam, PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang ketujuh, PMK Nomor 15/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedelapan, PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nomor 9, PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh. Yang ke-10, PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang tata tertib persidangan. Yang 11, PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan garing atau wakil presiden. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.